Halo Sobat UMKM, memulai usaha baru memang penuh tantangan. Apalagi ketika kita ingin membangun pelanggan yang tidak hanya sekali beli tapi juga setia. Pernahkah kamu merasa bingung bagaimana caranya supaya pelanggan terus kembali membeli dan bahkan merekomendasikan produkmu ke teman-temannya? Memang membangun pelanggan setia bukan perkara mudah, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil jika kita tahu caranya. Di video ini saya akan membagikan 12 cara efektif dan terbukti untuk meningkatkan pelanggan setia bagi UMKM baru. Semua tips ini saya rangkum berdasarkan pengalaman para pelaku UMKM yang berhasil. Didukung juga dengan data dan strategi pemasaran terbaru. Jadi buat kamu yang sedang mulai bisnis atau ingin mengembangkan usaha, video ini sangat penting untuk kamu tonton sampai habis. Pastikan kamu simak setiap poinnya karena di dalamnya ada cerita dan contoh nyata yang bisa langsung kamu terapkan. Semakin kamu paham dan konsisten menjalankan langkah-langkah ini, peluang bisnismu bertahan dan berkembang dengan pelanggan setia akan semakin besar. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara meningkatkan pelanggan setia untuk UMKM baru yang pertama, yaitu adalah dengan bangun hubungan personal. Jadikan pelanggan sebagai teman, bukan sekedar konsumen. Di dunia bisnis UMKM, hubungan personal menjadi kunci utama agar pelanggan merasa lebih dari sekedar pembeli biasa. Ketika kamu bisa mengenal pelanggan secara pribadi, mulai dari nama, preferensi, hingga cerita kecil tentang mereka, secara otomatis mereka akan merasa dihargai dan diperhatikan. Saya pernah menemui seorang penjual makanan ringan yang rutin mengingat nama pelanggan dan bahkan menanyakan kabar mereka saat berkunjung. Hal kecil ini membuat pelanggannya merasa nyaman dan akhirnya memilih kembali ke tokonya. Bukan hanya karena produknya, tapi juga karena kehangatan hubungan yang terjalin. Hubungan personal ini bukan hanya memperkuat rasa percaya, tapi juga menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan berbeda. Sebuah studi dari Harvard Business Review mengungkapkan bahwa pelanggan yang merasa terhubung secara emosional dengan sebuah brand cenderung lebih loyal dan lebih banyak mengeluarkan uang dibandingkan pelanggan biasa. Bayangkan dengan usaha ekstra sedikit saja untuk mengenal pelanggan lebih dekat, kamu bisa meningkatkan omset secara signifikan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membangun hubungan personal ini dalam bisnis kamu? Mulailah dari skala sederhana seperti mencatat data pelanggan, memberi sapaan hangat saat mereka datang, dan menanyakan pengalaman mereka menggunakan produkmu. Jangan ragu juga untuk berbagi cerita tentang bisnis yang kamu jalankan, karena kejujuran dan keterbukaan bisa memperkuat ikatan. Membangun hubungan personal bukan berarti harus mengorbankan waktu terlalu banyak, tapi memanfaatkan momen yang ada secara maksimal. Misalnya saat pelanggan menunggu, kamu bisa memulai percakapan ringan yang membuat mereka merasa dihargai. Lama-kelamaan mereka akan merasa nyaman dan mengenali bisnis kamu sebagai tempat yang ramah dan bukan sekedar transaksi jual beli. Ingat, pelanggan yang merasa menjadi bagian dari cerita bisnis kamu akan cenderung lebih setia dan bahkan menjadi promotor gratis yang merekomendasikan usahamu ke orang lain. Jadi jangan anggap remeh kekuatan hubungan personal dalam membangun pelanggan setia UMKM kamu. Kemudian cara yang kedua adalah cerita produk yang mengena, menghubungkan pelanggan lewat narasi emosional. Setiap produk UMKM sebenarnya punya cerita unik di baliknya, tapi seringkali cerita itu terlupakan dan tidak disampaikan dengan baik kepada pelanggan. Padahal cerita produk bisa menjadi jembatan emosional yang mengikat pelanggan dengan brand kamu. Misalnya, sebuah usaha kerajinan tangan di daerah pedesaan yang memproduksi tas dari bahan alami bukan sekedar menjual tas, tapi juga menceritakan bagaimana proses pembuatan yang melibatkan pengrajin lokal dan filosofi keberlanjutan yang diusung. Cerita ini membuat pelanggan merasa mereka bukan hanya membeli barang, tapi juga mendukung komunitas dan lingkungan. Menurut riset dari Nielsen, 64% konsumen global cenderung lebih loyal pada merek yang punya nilai cerita dan misi yang jelas. Artinya narasi yang kuat bukan hanya menambah nilai jual, tapi juga membentuk ikatan emosional yang sulit digantikan oleh produk lain.
Ini terutama penting bagi UMKM yang ingin bersaing dengan brand besar yang mungkin punya anggaran iklan lebih besar, tapi belum tentu punya kedekatan cerita yang sama. Membangun cerita produk juga bisa dimulai dengan menceritakan perjalanan bisnismu sendiri. Apa motivasi awal membuka usaha? Apa tantangan yang kamu hadapi? Cerita-cerita ini akan membuat pelanggan merasa lebih dekat dan mengerti mengapa produk kamu berbeda dari yang lain. Jangan ragu untuk menyelipkan cerita personal dalam konten pemasaran kamu, baik lewat video, tulisan, maupun media sosial. Selain itu, kamu bisa melibatkan pelanggan dalam cerita ini. Misalnya, ajak mereka untuk membagikan pengalaman mereka menggunakan produk kamu. Testimoni ini bukan hanya memberikan bukti sosial, tapi juga menambah dimensi cerita yang membuat produkmu semakin hidup dan relatable. Dengan cara ini, pelanggan merasa menjadi bagian dari perjalanan bisnis kamu, bukan sekedar konsumen. Terakhir, jangan lupa untuk menyampaikan cerita ini dengan konsisten di berbagai platform, baik saat bertemu langsung, di website maupun media sosial. Pastikan pesan yang kamu sampaikan selalu menguatkan narasi emosional yang kamu bangun. Ini akan memperkuat kesan dan membentuk loyalitas yang tahan lama. Kemudian cara yang ketiga adalah kejutan kecil yang meningkatkan keterikatan pelanggan. Dalam membangun pelanggan setia, seringkali hal kecil justru memberi dampak besar. Pernahkah kamu merasa tenang saat menerima sesuatu yang tak terduga saat berbelanja? Misalnya bonus sampel produk baru, kartu ucapan terima kasih, atau diskon spesial di hari ulang tahun. Kejutan-kejutan seperti ini membuat pelanggan merasa dihargai secara pribadi, bukan hanya sebagai angka dalam sistem penjualan. Contoh nyata saya dapatkan dari seorang pemilik toko online yang rutin mengirimkan kartu ucapan ulang tahun lengkap dengan voucher diskon khusus. Hal ini membuat pelanggannya merasa diperhatikan dan dianggap spesial, sehingga mereka tidak ragu untuk kembali berbelanja. Kejutan kecil ini juga sering menjadi bahan pembicaraan positif yang membuat bisnisnya semakin dikenal lewat rekomendasi mulut ke mulut. Kejutan personal yang tepat bisa mengubah pelanggan biasa menjadi pelanggan setia sekaligus duta merek yang antusias. Tapi ingat, kejutan ini harus relevan dan tulus, bukan sekedar strategi marketing yang terasa dipaksakan. Misalnya, memberikan sampel produk yang memang berkaitan dengan preferensi pelanggan akan jauh lebih berkesan daripada sekedar memberikan diskon acak. Selain itu, kejutan-kejutan ini tidak harus mahal. Yang terpenting adalah kemasan dan penyampaian yang membuat pelanggan merasa istimewa. Bahkan ucapan terima kasih yang tulus dan personal bisa menjadi kejutan yang sangat berarti di tengah maraknya bisnis yang hanya fokus pada angka penjualan. Jadi mulai sekarang, coba pikirkan cara-cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk memberikan kejutan menyenangkan kepada pelangganmu. Ingat, loyalitas dibangun dari rasa dihargai dan diperhatikan, bukan hanya dari kualitas produk semata. Kemudian cara yang keempat adalah dengarkan dan tanggapi, kekuatan feedback dalam membangun loyalitas. Seringkali pelaku UMKM menganggap feedback pelanggan sebagai sesuatu yang merepotkan atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Padahal feedback adalah salah satu alat paling ampuh untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kualitas bisnis secara keseluruhan. Ketika kamu benar-benar mendengarkan apa yang pelanggan katakan, baik pujian maupun kritik, kamu menunjukkan bahwa suara mereka penting dan dihargai. Ini menimbulkan rasa keterlibatan yang mendalam, membuat pelanggan merasa punya andil dalam perkembangan usaha kamu. Menurut survei dari HubSpot, sekitar 70% pelanggan akan lebih setia kepada bisnis yang merespon keluhan dan saran mereka dengan cepat dan efektif. Data ini menegaskan bahwa respon yang baik bukan sekedar layanan pelanggan biasa, tapi merupakan investasi jangka panjang yang bisa menghasilkan loyalitas. Pelanggan yang merasa didengarkan cenderung menjadi pendukung setia yang siap merekomendasikan produk atau layanan kamu kepada orang lain tanpa diminta. Membangun budaya feedback yang terbuka dan responsif bisa dimulai dengan membuat sistem yang mudah diakses oleh pelanggan, seperti kolom komentar di website, nomor kontak khusus layanan pelanggan, atau bahkan interaksi di media sosial. Namun yang paling penting adalah bagaimana kamu menindaklanjuti setiap masukan dengan tindakan nyata.
Jangan biarkan kritik terabaikan karena ini bisa membuat pelanggan merasa tidak dihargai dan berpotensi hilang kepercayaan. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha kecil yang awalnya kesulitan mempertahankan pelanggan karena sering ada keluhan soal pengiriman yang lambat. Setelah ia membentuk tim khusus untuk menanggapi keluhan dan memperbaiki proses pengiriman, loyalitas pelanggan meningkat pesat. Mereka yang dulu ragu kini bahkan memberikan testimoni positif dan sering kembali membeli. Ingatlah, feedback bukanlah musuh, melainkan teman yang membantu bisnis kamu tumbuh dan berkembang. Dengan mendengarkan dan merespon secara tepat, kamu tidak hanya memperbaiki produk dan layanan, tapi juga memperkuat ikatan emosional yang membuat pelangganmu semakin setia. Kemudian cara meningkatkan pelanggan setia untuk UMKM baru yang kelima adalah konsistensi dalam kualitas dan pelayanan, pilar utama kepercayaan pelanggan. Dalam membangun pelanggan setia, konsistensi menjadi pondasi yang tidak bisa ditawar. Bayangkan jika suatu hari pelanggan mendapatkan produk yang sangat memuaskan, tapi di kunjungan berikutnya kualitas produk atau pelayanan menurun drastis. Hal ini tentu menimbulkan kekecewaan dan membuat mereka ragu untuk kembali. Oleh karena itu, menjaga kualitas produk dan pelayanan secara konsisten adalah kunci agar pelanggan selalu merasa aman dan puas setiap kali bertransaksi dengan bisnis kamu. Konsistensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga cara kamu menyambut dan melayani pelanggan. Misalnya, jika kamu menjual makanan, pastikan rasa, kemasan, dan kebersihan selalu terjaga. Begitu pula dalam pelayanan, sikap ramah, cepat tanggap, dan solutif harus menjadi standar yang tidak berubah. Hal kecil seperti ini bisa meningkatkan trust pelanggan, yang secara psikologis membuat mereka merasa nyaman untuk terus kembali. Data dari American Customer Satisfaction Index atau ACSI menunjukkan bahwa bisnis yang mampu menjaga kualitas dan pelayanan secara konsisten memiliki tingkat retensi pelanggan hingga 80% lebih tinggi dibanding yang tidak. Ini menunjukkan betapa pentingnya konsistensi dalam membangun loyalitas yang tahan lama. Loyalitas yang dibangun dari ketidakkonsistenan justru rapuh dan mudah tergantikan oleh pesaing. Untuk memastikan konsistensi, kamu perlu membuat standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh tim. Pelatihan rutin juga sangat diperlukan agar semua anggota usaha memiliki visi dan cara kerja yang sama dalam menghadirkan produk dan pelayanan terbaik. Ini juga membantu menjaga reputasi bisnis agar tetap kuat di mata pelanggan. Jadi jangan anggap remeh aspek konsistensi ini. Dengan menjaga kualitas dan pelayanan secara terus-menerus, kamu tidak hanya memuaskan pelanggan, tapi juga membangun pondasi kepercayaan yang menjadi pondasi utama untuk menciptakan pelanggan setia dan bisnis yang bertahan lama. Kemudian cara yang keenam adalah manfaatkan teknologi untuk mempermudah interaksi dan pembelian. Di era digital seperti sekarang, teknologi menjadi alat yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan pelanggan setia. UMKM yang memanfaatkan teknologi dengan baik akan mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam berinteraksi dan melakukan pembelian. Misalnya, penggunaan aplikasi chat untuk layanan pelanggan, sistem pembayaran online, hingga platform media sosial yang responsif dapat mempercepat proses komunikasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Teknologi tidak hanya memudahkan pelanggan, tetapi juga membantu kamu mengumpulkan data penting seperti preferensi dan pola pembelian pelanggan. Dengan data ini, kamu bisa membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya, menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau mengirimkan promo khusus yang relevan. Data ini juga bisa membantu kamu mengenali pelanggan yang berpotensi menjadi pelanggan setia. Menurut laporan dari Statista, lebih dari 70% konsumen di Indonesia kini lebih memilih melakukan pembelian melalui platform digital karena kecepatan dan kemudahan akses. Artinya, semakin kamu mengintegrasikan teknologi dalam bisnis, semakin besar peluang kamu untuk menjangkau pelanggan lebih luas dan membuat mereka merasa nyaman berbelanja.
Namun penting juga untuk memastikan bahwa teknologi yang kamu gunakan mudah diakses dan tidak membingungkan pelanggan, terutama yang belum terlalu familiar dengan alat digital. Buatlah panduan singkat atau tutorial agar pelanggan dapat dengan mudah memahami cara menggunakan layanan online kamu. Jadi jangan ragu untuk terus berinovasi menggunakan teknologi dalam bisnis UMKM-mu. Kemudahan yang kamu berikan akan menjadi alasan kuat bagi pelanggan untuk tetap memilih produk dan layanan kamu dibandingkan pesaing lain. Kemudian cara yang ketujuh adalah program loyalty yang kreatif, lebih dari sekedar diskon biasa. Program loyalitas sering dianggap sebagai sekedar pemberian diskon atau poin, tapi sebenarnya potensi program ini jauh lebih besar jika dirancang dengan kreatif dan personal. Bayangkan sebuah usaha kopi kecil yang bukan hanya memberikan stempel untuk setiap pembelian, tapi juga mengadakan event eksklusif bagi pelanggan setianya. Seperti workshop membuat kopi atau kesempatan mencicipi varian terbaru sebelum dirilis ke umum. Cara ini membuat pelanggan merasa istimewa dan benar-benar menjadi bagian dari komunitas bisnis kamu. Kreativitas dalam program loyalitas juga bisa dihadirkan dengan memberikan pengalaman unik yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Misalnya memberikan akses khusus untuk pre-order produk langka, hadiah personalisasi, atau diskon spesial di hari tertentu yang berkaitan dengan pelanggan, seperti ulang tahun mereka. Hal ini meningkatkan keterikatan emosional yang jauh lebih kuat daripada sekedar potongan harga. Menurut penelitian dari Bond Brand Loyalty, 77% konsumen mengatakan bahwa program loyalitas yang menarik membuat mereka lebih sering membeli dari merek tersebut. Ini menegaskan bahwa pelanggan tidak hanya mencari keuntungan materi, tapi juga pengalaman dan penghargaan yang membuat mereka merasa dihargai. Selain itu, program loyalitas yang baik harus mudah diikuti dan transparan. Pelanggan harus memahami bagaimana cara mengumpulkan poin atau mendapatkan manfaat tanpa merasa dipersulit oleh aturan yang rumit. Jangan lupa untuk selalu mempromosikan program ini secara konsisten agar semua pelanggan tahu dan tertarik untuk bergabung. Dengan merancang program loyalitas yang kreatif dan personal, kamu tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga membangun komunitas pelanggan setia yang siap mendukung dan merekomendasikan bisnis kamu secara berkelanjutan. Kemudian cara yang ke-8 adalah konten edukatif dan hiburan, membangun koneksi lebih dari sekedar jualan. Di tengah persaingan UMKM yang semakin ketat, hanya menawarkan produk berkualitas saja tidak cukup. Kamu perlu membangun koneksi yang lebih dalam dengan pelanggan melalui konten yang edukatif dan menghibur. Misalnya sebuah usaha makanan sehat yang tidak hanya menjual produk, tapi juga rutin membuat video atau artikel tentang manfaat gizi, tips hidup sehat, dan resep kreatif yang bisa dicoba di rumah. Konten seperti ini membuat pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih dari brand kamu. Selain menambah wawasan, konten yang menghibur dan informatif juga mampu menarik perhatian pelanggan dan membuat mereka lebih sering berinteraksi dengan bisnis kamu. Misalnya, konten tutorial, kuis, atau cerita di balik layar produksi yang dikemas dengan cara menarik dan mudah dicerna. Ini akan membuat pelanggan tidak hanya melihat produk, tapi juga merasakan kedekatan emosional yang menguatkan loyalitas mereka. Data dari Content Marketing Institute menunjukkan bahwa 72% konsumen lebih memilih untuk belajar tentang sebuah brand melalui konten dibandingkan iklan tradisional. Ini artinya kamu punya peluang besar untuk memanfaatkan konten edukatif dan hiburan sebagai alat membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Apalagi di Indonesia, di mana konsumsi konten digital terus meningkat setiap tahun. Membangun konten yang berkualitas memang membutuhkan usaha ekstra, tapi hasilnya akan terasa sepadan. Kamu bisa memulai dengan membuat kalender konten yang konsisten, menggabungkan informasi bermanfaat dengan cerita menarik yang relevan dengan produk dan audiensmu. Jangan lupa untuk selalu mengajak pelanggan berpartisipasi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau mengundang mereka berbagi pengalaman.
Dengan strategi konten seperti ini, bisnis kamu tidak hanya menjadi pilihan utama karena produk, tapi juga karena pelanggan merasa dihargai dan terhubung secara emosional. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengubah pembeli menjadi pelanggan setia yang tidak hanya datang sekali, tapi terus kembali. Kemudian cara yang kesembilan adalah kolaborasi lokal, menguatkan jaringan dan menambah nilai pelanggan. Dalam dunia UMKM, kolaborasi seringkali menjadi jalan pintas yang efektif untuk memperluas jaringan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Bayangkan sebuah toko roti kecil yang bekerja sama dengan petani lokal untuk menggunakan bahan-bahan organik. Selain memberikan kualitas produk yang lebih baik, kolaborasi ini juga menghadirkan cerita yang menarik dan nilai tambah bagi pelanggan. Mereka merasa turut mendukung produk lokal dan lingkungan, sehingga ikatan emosional dengan bisnis semakin kuat. Kolaborasi lokal juga membuka peluang bagi kamu untuk saling mempromosikan produk dengan komunitas atau usaha lain yang memiliki audiens serupa. Misalnya, kamu bisa mengadakan event bersama, paket bundling produk, atau promosi silang di media sosial. Strategi ini tidak hanya meningkatkan exposure, tapi juga memberi pengalaman baru yang membuat pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih dari pembelian mereka. Menurut data dari Indonesian SME Association, UMKM yang aktif melakukan kolaborasi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan bisnis yang jauh lebih cepat dan pelanggan yang lebih loyal. Hal ini karena kolaborasi membawa dampak positif berupa inovasi, efisiensi biaya, dan perluasan pasar yang sulit dicapai sendiri. Jadi membangun hubungan yang kuat dengan sesama pelaku UMKM dan komunitas lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan jangka panjang. Namun kolaborasi harus didasari oleh kesamaan visi dan tujuan agar sinergi yang tercipta benar-benar maksimal. Pastikan kamu memilih mitra yang tidak hanya sejalan secara bisnis, tapi juga punya nilai dan etika yang sama dalam melayani pelanggan. Dengan begitu, kamu bisa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan tanpa kompromi. Jangan ragu untuk mulai menjalin kolaborasi kecil-kecilan terlebih dahulu. Misalnya mempromosikan produk satu sama lain di media sosial atau ikut bazar lokal bersama. Dari sana, kamu bisa mengembangkan ide-ide kolaborasi yang lebih besar dan berkelanjutan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus memperluas jaringan bisnis. Kemudian cara meningkatkan pelanggan setia untuk UMKM baru yang ke-10 adalah cerita brand yang autentik, membangun ikatan melalui narasi yang menginspirasi. Setiap bisnis memiliki cerita unik yang menjadi akar dari perjalanan mereka. Namun tidak semua UMKM berhasil mengkomunikasikan cerita tersebut secara autentik kepada pelanggan. Padahal cerita yang jujur dan penuh makna mampu menciptakan ikatan emosional yang kuat. Membuat pelanggan merasa terhubung bukan hanya dengan produk, tapi juga dengan nilai dan visi usaha kamu. Misalnya seorang pengusaha yang memulai usaha dari keterbatasan ekonomi dan berhasil membangun bisnis lewat kerja keras dan inovasi, ceritanya ini bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi pelanggan. Narasi brand yang autentik tidak hanya menyentuh hati, tapi juga membedakan kamu dari kompetitor yang mungkin hanya fokus pada aspek produk semata. Dengan membagikan perjalanan, tantangan, dan mimpi usaha kamu, pelanggan merasa diajak menjadi bagian dari cerita besar tersebut. Mereka tidak sekedar membeli barang, tapi juga mendukung sebuah perjuangan dan nilai yang mereka percayai. Dalam praktiknya, cerita brand bisa disampaikan melalui berbagai format, mulai dari video dokumenter singkat, artikel blog, hingga postingan media sosial yang personal. Kuncinya adalah kejujuran dan konsistensi dalam menyampaikan pesan tersebut, agar pelanggan terus merasakan kedalaman dan keaslian cerita kamu. Jangan lupa untuk mengaitkan cerita ini dengan manfaat produk bagi pelanggan, sehingga mereka melihat hubungan nyata antara brand dan kebutuhan mereka. Data dari Nielsen menyebutkan bahwa 64% konsumen lebih memilih untuk membeli dari brand yang memiliki cerita yang mereka percaya dan nilai yang sesuai dengan diri mereka. Ini menegaskan pentingnya storytelling dalam membangun loyalitas pelanggan jangka panjang.
Cerita yang kuat akan terus hidup dan menjadi daya tarik yang sulit digantikan oleh produk lain. Sebagai langkah awal, cobalah untuk merangkum cerita perjalanan usaha kamu secara singkat namun penuh makna. Bagikan kisah ini secara konsisten dalam setiap channel komunikasi bisnis. Dengan begitu, kamu tidak hanya membangun pelanggan, tapi juga komunitas yang setia dan penuh semangat mendukung perjalanan bisnis kamu. Kemudian cara yang ke-11 adalah pelayanan personal, membuat pelanggan merasa lebih dari sekedar konsumen. Pelayanan personal adalah seni memperlakukan setiap pelanggan seperti teman dekat, bukan sekedar transaksi bisnis biasa. Ketika pelanggan merasa diperhatikan secara khusus, misalnya diingat nama mereka, preferensi produk, atau riwayat pembelian mereka cenderung merasa dihargai dan nyaman berinteraksi. Hal ini membuka peluang besar untuk membangun loyalitas yang kuat karena pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi juga merasakan hubungan emosional dengan brand. Memberikan pelayanan personal bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti mengirimkan ucapan ulang tahun atau memberikan rekomendasi produk berdasarkan kebiasaan pembelian mereka. Teknologi kini memudahkan hal ini lewat sistem CRM atau Customer Relationship Management, yang membantu kamu mencatat dan mengelola data pelanggan secara terstruktur. Namun sentuhan manusia tetap harus ada agar interaksi terasa hangat dan tulus. Menurut penelitian dari Salesforce, 76% pelanggan mengharapkan perusahaan memahami kebutuhan dan harapan mereka secara personal. Ini menunjukkan betapa pentingnya pelayanan personal dalam menjaga hubungan yang langgeng. Pelanggan yang merasa dipahami cenderung lebih loyal dan bahkan menjadi advokat merek yang efektif di lingkungan mereka. Cerita nyata tentang sebuah toko pakaian lokal yang mengingat preferensi warna dan ukuran pelanggan setianya sering menjadi contoh bagaimana pelayanan personal bisa membawa dampak besar. Pelanggan tersebut merasa istimewa dan tidak perlu repot mencari produk yang cocok, sehingga mereka terus kembali dan merekomendasikan toko tersebut kepada teman-teman. Jadi, mulailah membangun pelayanan personal dari hal-hal kecil dan konsisten melakukannya. Pelayanan yang hangat dan perhatian akan membentuk hubungan yang lebih dalam, membuat pelanggan bukan hanya puas, tapi juga setia dan merasa memiliki brand kamu. Kemudian cara meningkatkan pelanggan setia untuk UMKM baru yang terakhir atau yang ke-12 adalah berikan pengalaman tak terlupakan, lebih dari sekedar produk. Pelanggan saat ini tidak hanya mencari produk, tapi juga pengalaman yang berkesan ketika berinteraksi dengan brand. Pengalaman ini bisa berupa kemasan produk yang menarik, layanan yang cepat dan ramah, hingga sentuhan kecil seperti bonus kejutan atau acara spesial yang melibatkan pelanggan. Pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan akan meninggalkan kesan mendalam dan mendorong pelanggan untuk kembali lagi. Contohnya adalah sebuah kedai kopi yang tidak hanya menyajikan minuman, tapi juga menghadirkan suasana nyaman, musik live, dan interaksi hangat dari barista. Pelanggan tidak sekedar membeli kopi, tapi juga menikmati momen dan merasa bagian dari komunitas. Pengalaman seperti ini membuat mereka ingin terus kembali dan bahkan mengajak orang lain untuk datang. Statistik dari PwC menunjukkan bahwa 73% konsumen mengatakan bahwa pengalaman pelanggan adalah faktor penting dalam keputusan pembelian mereka. Ini membuktikan bahwa bisnis yang mampu memberikan pengalaman unik dan memuaskan akan lebih unggul dalam memenangkan hati pelanggan dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Kamu bisa mulai menciptakan pengalaman tak terlupakan dengan memperhatikan detail layanan dan menciptakan inovasi kecil yang relevan dengan karakter brand dan kebutuhan pelanggan. Misalnya memberikan kemasan yang ramah lingkungan, kartu ucapan terima kasih, atau sesi konsultasi gratis untuk produk tertentu. Semua hal tersebut menambah nilai lebih yang tidak bisa ditiru dengan mudah oleh kompetitor. Ingatlah, pelanggan yang merasa mendapatkan pengalaman positif tidak hanya kembali membeli, tapi juga akan menjadi promotor terbaik yang membawa pelanggan baru melalui rekomendasi. Dengan membangun pengalaman yang berkesan, kamu menempatkan bisnismu jauh di depan dalam persaingan pasar yang semakin ketat.
Membangun pelanggan setia adalah investasi jangka panjang yang dimulai dari ketulusan, konsistensi, dan strategi yang tepat. Dengan memahami kebutuhan mereka, memberikan nilai lebih, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan, UMKM kamu bukan hanya akan bertahan, tapi juga tumbuh dengan dukungan pelanggan yang benar-benar percaya dan merasa terhubung dengan brand kamu. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.